Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk subbab sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Adapun bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yaitu Y bintang AX pangkat 2 tambah BX tambah C dan Y bintang PX tambah Q. Dengan A, B, C, P, dan Q elemen bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0 dan P tidak boleh sama dengan 0, di mana tanda bintang ini adalah tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Yang perlu diperhatikan, X dan Y di sini adalah sebuah variabel, A, B, dan P adalah koefisien, C dan Q adalah sebuah konstanta. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel? Yang pertama, yaitu dengan menggambar grafik Y sama dengan PX tambah Q dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan menggunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Untuk menggambar sketsa parabola, cukup tentukan titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0, dan titik potong grafik dengan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Dan titik puncak, di mana rumus XP-nya yaitu B per minus 2A, YP sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per minus 4 kali A. Dan menggunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang ketiga, yaitu dengan menentukan titik potong kedua grafik jika ada. Dan yang keempat, yaitu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian, di mana daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak teraksir. Jadi yang perlu diperhatikan, apabila grafik pertidaksamaan memuat tanda kurang dari dan lebih dari, pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Kemudian, apabila grafik pertidaksamaan yang memuat tanda kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, pembatasnya digambar dengan garis penuh. Apa perbedaannya? Jadi ketika dia memuat tanda sama dengan, maka grafik ini adalah garis penuh. Tetapi ketika tidak memuat tanda sama dengan, maka grafiknya adalah garis putus-putus. Yang ketiga, apabila A lebih dari 0, untuk pertidaksamaan kuadrat, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian, apabila A-nya lebih kecil dari 0, untuk pertidaksamaan kuadrat, maka grafiknya terbuka ke bawah. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat berikut. Untuk bagian A, Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3, dan Y lebih dari 6 dikurang X. Bagian B, Y kurang dari atau sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3, dan Y kurang dari atau sama dengan 3 dikurang X. Untuk nomor 1 bagian A, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu langkah pertama dengan menggambar grafik Y lebih dari 7 dikurang X. Dengan mengubah pertidaksamaan Y lebih dari 7 kurang X menjadi sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan 7 dikurang X. Langkah yang kedua, yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 0 ini, kita akan substitusi masuk ke persamaan Y sama dengan 7 kurang X. Kita ganti X ini sama dengan 0, maka Y sama dengan 7 dikurang 0, maka Y sama dengan 7.
Untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita akan substitusi juga kembali masuk ke rumus Y sama dengan 7 dikurang X. Jadi kita ganti Y-nya ini sama dengan 0, kita dapatkan 0 sama dengan 7 dikurang X. Untuk 7 dikurang X sama dengan 0, maka 7 berpindah menjadi minus 7. Minus X sama dengan minus 7, kedua ruas ini dikalikan dengan negatif menghasilkan X sama dengan 7. Bisa kita buat pada tabel. Jadi ketika X sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya sama dengan 7. Jadi ketika X sama dengan 0, Y yang kita dapatkan adalah 7. Maka X, Y-nya yaitu 0,7. Selanjutnya, ketika Y sama dengan 0, X yang kita dapatkan adalah 7. Jadi, ketika Y sama dengan 0, X-nya juga kita dapatkan 7. Untuk X, Y-nya yaitu 7,0. Selanjutnya, yaitu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menguji sembaran titik. Jadi, di sini kita akan menguji sembaran titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kali ini saya menguji titik 0,0. Boleh kita menguji titik 1,1, boleh 2,2, boleh 1,2, ini terserah ya. Tetapi untuk memudahkan, kita ambil titik 0,0. Titik ini kita akan uji masuk ke pertidaksamaan Y lebih dari 7 dikurang X. Jadi untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya juga sama dengan 0, kita substitusi masuk ke sini. Y lebih dari 7 kurang X. Jadi kita akan mengganti X dan Y-nya sama dengan 0. Menghasilkan 0 lebih dari 7 kurang 0 dan 0 lebih dari 7. Pernyataan ini bernilai salah. Mengapa? Karena 0 di sini lebih dari 7. Harusnya 0 lebih kecil daripada 7. Selanjutnya yaitu dengan menggambar grafik pada koordinat Kartesius. Kita ambil kembali titik-titik yang telah kita dapatkan yang pertama, yaitu titik 0,7 dan titik 7,0. Selanjutnya yaitu dengan menempatkan titik-titik ini ke dalam koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X dan sumbu yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kita akan menempatkan titik 0,7. Jadi untuk X sama dengan 0 di sini, Y sama dengan 7 ini. Berarti di sini adalah titik 0,7. Selanjutnya untuk titik 7,0, titiknya di sini, yaitu 7,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan menarik garis melalui kedua titik ini. Nah, garisnya bagaimana? Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa apabila tanda dari pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Tetapi ketika memuat tanda sama dengan, maka garisnya adalah garis penuh atau garis halus. Nah, kita lihat ke soalnya. Soalnya ini tidak memuat tanda sama dengan, berarti penghubung antara kedua titik ini adalah sebuah garis putus-putus. Selanjutnya, tadi kita sudah menguji titik, yaitu titik 0,0. Ternyata ketika kita menguji titik 0,0, pernyataan ini bernilai salah. Nah, titik 0,0 tadi itu dia berada di sini. Karena pernyataannya bernilai salah, maka daerah di titik 0,0 ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang kita arsir yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersihnya di sini adalah ini, yang bersih ini. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah yang kedua yaitu dengan menggambar grafik Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Yaitu dengan mengubah pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 menjadi sebuah persamaan
yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Selanjutnya yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya ini kita akan substitusi masuk ke persamaan ini. Jadi kita akan mengganti X ini menjadi 0, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 0 berpangkat 2 dikurang 4 kali 0 tambah 3, menghasilkan Y sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 ini kita substitusi juga ke persamaan ini. Sehingga untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan masuk ke persamaan Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Y-nya ini kita ganti dengan 0. Menghasilkan 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Nah, ini kita bisa ubah posisinya menjadi X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Selanjutnya, kita akan faktorkan persamaan kuadrat ini. Masih ingat langkah-langkah memfaktorkan? Jadi, karena di sini X pangkat 2, jadi kita bisa langsung mencari dua buah bilangan ketika dikalikan sama dengan 3 dan ketika dijumlahkan sama dengan minus 4. Bilangan apa itu? Ketika dikalikan sama dengan 3 dan dijumlahkan sama dengan minus 4. Kita coba 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Apakah 3 tambah 1 sama dengan minus 4? 3 tambah 1 apakah sama dengan minus 4? Oh, ternyata bukan. Ternyata ini salah. Terus, bilangan apa yang kalau dikalikan sama dengan 3, dijumlahkan minus 4? Kita coba minus 3 dengan minus 1. Minus 3 kali minus 1 sama dengan 3, dan minus 3 ditambah minus 1 sama dengan minus 4. Ternyata memenuhi. Maka dua buah bilangan itu yaitu minus 3 dengan minus 1. Sehingga X kurang 3 dan X dikurangi dengan 1. Maka X kurang 3 sama dengan 0 dan X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Bisa kita buat pada tabel. Ketika X sama dengan 0, maka kita dapat Y sama dengan 3. Jadi ketika X sama dengan 0, Y yang kita dapatkan adalah 3. Sehingga X, Y-nya adalah 0,3. Selanjutnya, ketika Y sama dengan 0, kita dapatkan dua buah X. Jadi, ketika Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Sehingga X, Y-nya yaitu 1,0 dan 3,0. Selanjutnya, yaitu dengan menentukan titik puncak grafik Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Adapun koordinat titik puncak yaitu XP, YP, di mana rumusnya XP adalah B per minus 2A dan YP adalah B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per minus 4 kali A. Di mana A itu adalah koefisien daripada X pangkat 2, koefisiennya X pangkat 2 adalah 1, B adalah koefisiennya X, di mana koefisiennya X di sini adalah minus 4, dan C adalah sebuah konstanta yang tidak memuat variabel, yaitu adalah 3. Nah, nilai A, B, dan C ini kita akan substitusikan masuk ke sini untuk memperoleh titik puncak XP-nya dan titik puncak YP. Jadi untuk XP sama dengan B per minus 2A sama dengan B-nya minus 4, minus 2 kali 1. Minus 4 per minus 2 kali 1 sama dengan minus 2, maka minus 4 bagi minus 2 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan titik puncak YP, rumusnya yaitu D per minus 4A, di mana D ini adalah B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per minus 4A. B-nya sama dengan minus 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali A, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3.
per minus 4 kali A. Minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. Minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. Minus 4 kali 1 minus 4 dikali 3 minus 12. Minus 4 kali 1 sama dengan minus 4. 16 dikurang 12 sama dengan 4. Dibagi minus 4 sama dengan minus 1. Sehingga kita peroleh XP, YP-nya yaitu 2, minus 1. Selanjutnya yaitu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menguji sembarang titik. Jadi sama dengan tadi, kita akan menguji titik 0,0. Kita akan masukkan titik 0,0 ke pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Jadi kita akan mengganti Y dan X-nya ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh 0 lebih dari atau sama dengan 0 berpangkat 2 dikurang 4 kali 0 tambah 3, maka 0 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, apakah ini pernyataan bernilai benar atau salah? Ternyata 0 itu harusnya lebih kecil daripada 3. Berarti pernyataan ini juga bernilai salah. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggambarkan grafik koordinat Cartesius. Kita bisa melihat tabel tadi yang telah kita dapatkan untuk titik X, Y-nya yaitu titik 0,3, 1,0, dan 3,0 serta kita mendapatkan titik puncak yaitu XP, YP-nya 2, minus 1. Keempat titik ini akan kita masukkan ke dalam koordinat Cartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, untuk titik 0,3 berarti ini adalah titik 0,3. Selanjutnya untuk titik 1,2, X-nya 1, Y-nya 0, berarti ini adalah titik 1,0. Selanjutnya yaitu titik 3,0. Ini adalah titik 3,0. Dan titik puncaknya yaitu 2, minus 1. 2, minus 1. Jadi titik pertemuannya di sini. 2, minus 1. Selanjutnya yaitu dengan menghubungkan keempat titik ini. Nah, bagaimana dengan garisnya? Apakah putus-putus atau penuh? Kita bisa melihat tanda pertidaksamaannya. Ternyata tanda pertidaksamaannya di sini memuat tanda sama dengan. Sesuai dengan pemaparan tadi, ketika tanda pertidaksamaan memuat tanda sama dengan, berarti garisnya yaitu garis penuh. Jadi kita hubungkan keempat titik ini sehingga membentuk sebuah parabola. Jadi ini adalah grafik Y X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Selanjutnya yaitu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kita sudah menguji titik 0,0. Ternyata ketika kita uji titik 0,0-nya di sini, ternyata pernyataan ini bernilai salah. Karena pernyataan ini bernilai salah, maka daerah di titik 0,0 ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah yang bersih di dalam sini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan titik potong kedua grafik. Tadi kita peroleh dua buah persamaan, di mana persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan 7 kurang X, dan persamaan yang kedua Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Kita dapatkan persamaan ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 sama dengan 7 kurang X. Selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan yang memuat variabel yang sama, yaitu X pangkat 2 kurang 4X minus X pindah menjadi X, 3, positif 7 pindah menjadi negatif 7. Sehingga kita dapatkan X pangkat 2 minus 4X tambah X sama dengan minus 3X, 3 dikurang 7 sama dengan minus 4.
Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan penfaktoran. Karena di sini X-nya berpangkat 2, maka bisa kita langsung mencari dua buah bilangan ketika dikalikan sama dengan minus 4 dan ketika dijumlahkan sama dengan minus 3. Bilangan apa itu? Kita cari dua buah bilangan sama dengan minus 4, yaitu jika dikalikan sama dengan minus 4, kita coba minus 4 kali 1. Minus 4 kali 1 minus 4, apakah minus 4 tambah 1 sama dengan minus 3? Minus 4 tambah 1 sama dengan minus 3, ternyata sama. Jadi dua buah bilangan itu yaitu minus 4 dan minus 1. Maka X kurang 4 dikali X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X kurang 4 sama dengan 0, dan X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 4 dan X sama dengan minus 1. Selanjutnya, kita di sini tadi sudah mendapatkan nilai X sama dengan 4 dan nilai X sama dengan minus 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Bagaimana mencari nilai Y? Kita bisa mensubstitusi kedua nilai ini ke persamaan Y sama dengan 7 kurang X atau Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Kali ini saya akan mensubstitusi nilai X ke persamaan Y sama dengan 7 kurang X. Jadi, jika ingin mensubstitusinya masuk ke persamaan ini juga boleh. Tapi kali ini saya mengambil Y sama dengan 7 kurang X. Jadi untuk X sama dengan 4, kita substitusi masuk ke Y sama dengan 7 kurang X. Di sini kita akan mengganti X ini sama dengan 4, diperoleh Y sama dengan 7 kurang 4, maka Y yang kita dapatkan adalah 3. Kemudian untuk X sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 7 kurang X. Kita mengganti X ini sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 7 dikurang, X-nya ganti dengan minus 1, minus ketemu minus positif, maka sama halnya 7 tambah 1 sama dengan 8. Sehingga titik potong kedua grafiknya yang kita dapatkan adalah X-nya 4, Y-nya 3, yaitu 4,3, dan X-nya minus 1, Y-nya 8, minus 1,8. Langkah yang keempat, yaitu dengan menggabungkan kedua grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sebelumnya, kita telah mendapatkan daerah himpunan penyelesaian dua grafik ya. Jadi, untuk grafik yang pertama, tadi kita dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Selanjutnya, untuk grafik yang kedua, kita dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Selanjutnya, kita akan menggabungkan kedua grafik ini yang telah kita dapatkan seperti ini. Maka ini bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian ini juga bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Ini bagian sini. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk nomor 1 bagian B, yaitu Y kurang dari atau sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3, dan Y kurang dari atau sama dengan 3 dikurang X. Penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu dengan menggambar grafik Y kurang dari atau sama dengan 3 kurang X. Dengan mengubah pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan 3 kurang X menjadi sebuah persamaan Y sama dengan 3 kurang X. Yang kedua yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini akan kita substitusikan masuk ke persamaan Y sama dengan 3 dikurang X. Kita akan mengganti X ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 kurang 0. Sehingga Y sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita akan substitusikan masuk ke persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan 3 kurang X.
kita akan mengganti Y ini sama dengan 0 sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 kurang X menjadi 0 sama dengan 3 kurang X. Ini bisa kita ubah menjadi 3 kurang X sama dengan 0. 3 kita pindahkan menjadi minus 3 sehingga minus X sama dengan minus 3. Kita akan mengubah X ini menjadi sebuah tanda positif sehingga kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif, menghasilkan minus X kali minus yaitu X minus 3 kali minus yaitu 3, sehingga kita peroleh X sama dengan 3. Selanjutnya kita bisa buat ke dalam sebuah tabel. Jadi untuk X sama dengan 0 kita dapatkan Y-nya sama dengan 3. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y-nya sama dengan 3, sehingga 0,3. Selanjutnya, ketika Y-nya sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 3. Maka X, Y-nya yaitu 3,0. Selanjutnya, yaitu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menguji sembarang titik. Jadi untuk Y kurang dari atau sama dengan 3 kurang X sama dengan contoh soal sebelumnya, kita akan menguji ke titik 0,0. Maka Y dan X-nya ini kita akan mengganti dengan 0,0, yaitu 0 kurang dari atau sama dengan 3 kurang 0 menghasilkan 0 kurang dari atau sama dengan 3. Apakah 0 kurang daripada 3? Ternyata pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya yaitu dengan menggambar grafik pada koordinat kartesius. Kita mengambil kembali titik yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu titik 0,3 dan titik 3,0. Kedua titik ini akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk titik yang pertama, yaitu titik 0,3 berada di sini, dan titik 3,0 berada di sini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Nah, kita perhatikan kembali, apakah pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan? Karena pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka garis penghubung kedua titik ini adalah garis penuh. Selanjutnya, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kita sudah menguji titik 0,0. Ternyata pernyataan bernilai benar. Jadi ketika kita uji titik 0,0 tadi di sini, ternyata pernyataan ini bernilai benar, maka daerah di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka yang bukan daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir. Langkah yang kedua yaitu dengan menggambar grafik Y kurang dari atau sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Dengan mengubah pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3 menjadi sebuah persamaan Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Selanjutnya yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita akan substitusikan masuk ke persamaan yang ini. Kita ganti X-nya ini dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan 0 berpangkat 2 kurang 5 kali 0 kurang 3. Selanjutnya, 0 berpangkat 2 adalah 0, 0 kali 2, 0, dikurang 5 kali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan minus 3. Untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita akan substitusikan masuk ke persamaan Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Kita akan mengganti Y ini sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Posisi ini bisa kita ubah menjadi 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Selanjutnya, kita akan menfaktorkan. Karena ini berbeda dengan soal sebelumnya, kalau yang ini ada koefisien dari X pangkat 2 yaitu 2. Maka cara penfaktorannya berbeda. Jadi di sini kita akan tulis berapa kali berapa yang menghasilkan 2X pangkat 2 yaitu 2X dikalikan dengan
X. Selanjutnya kita akan mencari dua buah bilangan ketika dikalikan dia itu sama dengan minus 3, yaitu minus 3 kali 1. Selanjutnya, nah ketika ini kali ini, kemudian yang ini kali ini, dia akan menghasilkan minus 5X. Jadi kalau misalkan 1 kali X itu sama dengan X, kemudian 2X kali minus 3, dia itu sama dengan minus X. X kurang minus 6X sama dengan minus 5X. Maka ini betul, 2X tambah 1 dikali X kurang 3. Menghasilkan, saya hapus dulu. Dua X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Menghasilkan 2X sama dengan 1 berpindah menjadi minus 1 dan minus 3 berpindah menjadi 3 menghasilkan X sama dengan minus 1/2 dan X sama dengan 3. Bisa kita buat pada tabel. Jadi ketika X sama dengan 0 kita peroleh Y-nya sama dengan minus 3. Jadi X-nya 0, Y-nya minus 3 sehingga diperoleh 0, minus 3. Selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 0, kita peroleh X-nya itu ada 2, yaitu minus 1/2 dengan 3. Berarti minus 1/2 dengan 3. Maka ini minus 1/2,0 dan 3,0. Selanjutnya yaitu dengan menentukan titik puncak grafik Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Sesuai dengan soal sebelumnya, bahwa rumus dari titik puncak yaitu XP, YP, XP-nya sama dengan B per minus 2A, YP sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per minus 4A. Di mana koefisien X pangkat 2-nya itu adalah 2, maka A-nya sama dengan 2. Koefisiennya X adalah minus 5, maka B-nya sama dengan minus 5, dan konstantanya adalah minus 3. Kita akan mencari XP-nya dengan rumus B per minus 2A. Kita ganti B-nya dengan minus 5 per minus 2, A-nya sama dengan 2. Menghasilkan minus 5 per minus 4 sama dengan 5 per 4 atau 1,25. Selanjutnya kita akan mencari YP dengan rumus B per minus 4A sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per minus 4A sama dengan B-nya ini kita ganti dengan minus 5 pangkat 2 kurang 4 kali A, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan minus 3 per minus 4 kali 2, A-nya di sini adalah 2. Minus 5 berpangkat 2 sama dengan 25, minus 4 kali 2 minus 8 kali minus 3 sama dengan positif 24. Minus 4 kali 2 sama dengan minus 8. Sehingga kita peroleh 25 tambah 24 sama dengan 49 per minus 8 sama dengan minus 6,125. Sehingga kita peroleh titik puncaknya yaitu XP, YP sama dengan 1,25, minus 6,125. Selanjutnya itu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menguji sembaran titik. Kali ini sama, kita akan menguji titik 0,0 ke pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Jadi Y, X, dan X di sini kita akan mengubahnya menjadi sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan 2 kali 0 berpangkat 2 kurang 5 kali 0 kurang 3. Menghasilkan 0 kurang dari atau sama dengan minus 3. Karena 0 itu harusnya lebih besar dari minus 3, maka pernyataan ini bernilai salah. Selanjutnya yaitu menggambar grafik koordinat Kartesius. Tadi kita telah mendapatkan 3 buah titik potong dan sebuah titik puncak. Keempat titik ini akan kita masukkan ke dalam grafik koordinat Kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk titik 0, minus 3, dia ada di sini. Jadi ini adalah titik 0, minus 3. Selanjutnya titik minus 1/2,0, yaitu minus 0,5, berarti ini di sini. Jadi ini adalah titik minus 1/2,0. Selanjutnya titik 3,0 di sini. Jadi ini adalah titik 3,0.
Dan titik 1,25 anggap di sini. Ketemu dengan minus 6 anggap di sini, 125 anggap di sini. Jadi titik pertemuannya itu tadi garis lurus, anggap ini adalah titik pertemuannya. Maka selanjutnya kita akan menghubungkan 4 titik ini untuk menjadi sebuah parabola. Jadi kita perhatikan kembali tandanya memuat tanda sama dengan, maka garisnya adalah garis penuh. Nah, jadi parabolanya terbuka ke atas. Selanjutnya itu dengan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kita menguji titik 0,0 berada di sini. Karena pernyataannya bernilai salah, maka ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah yang bersih di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan titik potong kedua grafik. Tadi kita dapatkan dua buah persamaan, yaitu persamaan yang pertama Y sama dengan 3 kurang X, dan persamaan yang kedua yaitu 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Kita bisa ubah posisinya menjadi 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3 sama dengan 3 kurang X. Minus X ini dengan 3 akan kita pindahkan ke ruas kiri menghasilkan 2X pangkat 2 kurang 5X minus X pindah menjadi positif minus 3, 3 pindah menjadi minus 3. Sehingga kita peroleh 2X pangkat 2 minus 5X tambah X minus 4X minus 3 kurang 3 minus 6. Ini kita bisa bagi 2, menghasilkan X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Selanjutnya kita akan memfaktorkan, yaitu karena di sini X pangkat 2, jadi bisa kita mencari langsung dua buah bilangan ketika dikalikan sama dengan minus 3, ketika dijumlahkan sama dengan minus 2. Yaitu minus 3 tambah 1 minus 2, minus 3 kali minus 3 kali 1 sama dengan minus 3. Jadi bilangannya yaitu minus 3 dan 1. Maka X kurang 3 dan X tambah 1, sehingga diperoleh X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Menghasilkan minus 3 pindah ke ruas kanan menghasilkan X sama dengan 3, dan positif 1 pindah ke ruas kanan menghasilkan X sama dengan minus 1. Jadi kita mendapatkan dua buah X, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y-nya dengan mensubstitusi dua nilai X ini ke persamaan Y sama dengan 3 kurang X. Jadi untuk X sama dengan 3, maka kita substitusi masuk ke Y sama dengan 3 kurang X, kita akan mengganti X-nya ini sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 3, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X sama dengan minus 1, maka Y sama dengan 3 kurang X. Kita akan mengganti X ini dengan minus 1, kita peroleh Y sama dengan 3 dikurang X-nya minus 1, minus ketemu minus positif, 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka untuk X sama dengan minus 1, kita dapat Y-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong kedua grafiknya adalah 3,0 dan minus 1,4. Selanjutnya kita akan menggabungkan kedua grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sebelumnya kita sudah mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, di mana untuk grafik pertama daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Ini adalah di HP-nya. Selanjutnya tadi kita dapatkan minus 6. Di sini, dan di sini. Garisnya adalah garis penuh. Oke. Dan ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan menggabungkan kedua grafik ini. Jadi ini dengan ini. Selanjutnya
Ini minus 6. Sini 1,25. Kemudian 0, minus 3. 0,5 minus 0,5 dengan di sini. Kita tarik garis. Nah, yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, ini adalah garis lurus. Ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ini juga bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah yang berselian di luar sini adalah daerah himpunan penyelesaian.